Apa yang kudu ada, yang mesti ada di dalam hubungan nih, di dalam sebuah hubungan untuk membuat hubungan itu menjadi hubungan yang satu, memuaskan, saling mencintai gitu ya. Jadi kelihatan banget yang bisa lu nikmatin just like you have your heaven on earth. So, stay tune sampai akhir video ini. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Oke, ngomongin soal cinta, ya nggak ada habisnya kan ngomongin soal cinta. Nih, ternyata kita ya, dalam berhubungan nih, dalam menjalin relasi dengan seseorang, yang namanya cinta itu nggak cukup deh guys. Nah, ada beberapa nih kriteria atau karakteristik yang bisa ngegambarin lu itu punya hubungan yang ideal atau enggak. So, lu ngeliatin deh satu persatu, terus lu komen di bawah ini, apakah hubungan-hubungan yang udah kamu dapatkan sekarang ini atau yang dulu-dulu lu bisa refleksi gitu ya, udah sesuai atau belum. Yang pertama tuh, yang namanya hubungan yang ideal, satu, ada komunikasi, communications. Komunikasi yang jelas. Di dalam hubungan yang ideal, kita itu perlu mengkomunikasikan, perlu ada kebebasan untuk bisa mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, ya. Dan itu juga bukan cuma satu pihak, tetapi saling komunikasi. Membiasakan diri untuk saling mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Ini menjadikan hubungan menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi lu nggak nebak-nebak dan lu nggak kesel sendiri. Kenapa kan nggak kesel sendiri? Kok dia nggak ngerti sih yang gue mau? So just tell. Kalau lu misalnya, mungkin kamu bisa kalau udah suami istri gitu ya, you expect your husband to do this, ya kan, untuk bantu pekerjaan rumah. Katakan, komunikasikan. Entah itu nanti dia melakukan atau enggak, itu udah hal yang berbeda, itu pilihan gitu ya, pilihan setiap orang. Tetapi sebisa mungkin kita komunikasikan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Yang kedua adalah understanding. Habis setelah kita bisa mengkomunikasikan, belajar mengkomunikasikan kebutuhan satu sama lain, do your best to see, to feel, ya kan, to say anything yang bisa membuat pasangan kamu tuh nyaman gitu ya. Bukan berarti kita mengorbankan diri kita, nggak jadi diri kita apa adanya. Sebenarnya kalau lu masih dalam tahap pacaran, pacaran itu bukan untuk dipaksa menikah ya satu hari nanti. Pacaran itu sebenarnya tahap dimana kita itu saling ngenal, gue itu cocok nggak sih buat dia itu cocok nggak sih buat gue, ya. Kalau misalnya dengan gaya komunikasi kita cocok, terus kita bisa saling ngerti, ya kan? Oke, ternyata gue bisa kok memenuhi keinginan dia. Untuk disayang misalnya, pasangan kamu mungkin kebutuhan kasih sayangnya adalah kalau dikatakan hal-hal yang baik, dipuji, bisa nggak lu lakukan? Ya, kalau kamu bisa melakukan, berarti mungkin dia memang cocok untuk kamu. Tapi kalau kamu lakukan dengan terpaksa, ya, dan dia juga terimanya juga nggak bisa, nah mungkin kalian bukan pasangan yang cocok. Jangan dipaksain. Mumpung masih pacaran, gitu ya. Sebelum lu udah janur melengkung, ya kan nanti jadi ribet. So understanding. Try your best to understand what they say and what they communicate. Dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhinya. Kan kita kepingin buat heaven on earth gitu ya. Yang berikutnya adalah love ya. Sebenarnya love ini banyak loh tingkatannya. Ada pertama dari rasa suka, dari rasa sayang, dari rasa cinta. Itu beda-beda tingkatannya. Satu hari mungkin nanti kita bahas video tentang itu. Tetapi pastikan di dalam suatu relationship itu bukan sesuatu yang dipaksain ya. Terutama kalau baru pacaran, kawin juga begitu. Pastikan kalau kamu memilih dia menjadi partner kamu untuk saat ini, atau at least dalam tanda kutip trial partner, ya, kamu punya ketertarikan sama dia, punya inclination terhadap orang ini, ya. Jadi kalau lu nggak ada ketertarikan sama sekali, gimana lu bisa ngejalanin hubungan itu dengan baik? Yang ada lu malah maksain, ya. Jadi jangan pernah memulai satu hubungan karena dipaksa. Apalagi kalau hubungan ini hubungan yang serius, yang bisa end up jadi pernikahan dan pernikahan jangka panjang. Yang ada nanti lu bukannya hidup seperti heaven on earth, tetapi lu seperti hell on earth lagi. Jangan mau dong, ya kan? Kita hidup di dunia ini nggak lama, jadi kita mau memiliki hidup yang berkelimpahan. Ngomong-ngomong, lu akan susah untuk mencapai hal-hal baik lain di dalam hidup kalau hidup lu yang satu ini nih, masalah love ini nggak beres.
ya. Kalau masalah love lu itu bikin lu kesel, bikin lu selalu merasa terpaksa atau dipaksa, nanti akan merembet-rembet ke dalam berbagai hal yang lainnya. So pastikan kalau kamu mulai satu hubungan, kamu benar-benar punya saling ketertarikan satu dengan yang lain. Bukan yang satu tertarik yang satu enggak gitu ya. Oke? Nah, yang berikutnya adalah trust. Sekarang coba kamu tanyakan, apakah di dalam hubungan kamu dengan si dia saat ini, kalian memiliki saling kepercayaan satu sama lain? Ya, jadi dalam hubungan tuh nggak enak banget kalau lu saling curiga, betul nggak? Dia pergi ke sini curiga, yang ke situ curiga. Curiganya dikemukakan dengan cara yang nggak enak, gitu kan? So, belajar untuk bisa saling percaya satu sama lain. In the ideal relationship, trust is one of the most important traits. Salah satu kriteria yang lu paling perlu ada banget ya untuk mempertahankan hubungan ini dalam jangka panjang. Kalau dari awal lu nggak bisa percaya dia, terus lu ngapain jadian sama dia? Dan kalau memang ada some issue in yourself yang nyebabin lu susah percaya sama dia atau percaya orang ini, jangan-jangan bukan karena dia, tetapi karena diri lu sendiri. Lu yang mesti memperbaiki atau diterapi trauma-trauma mungkin dari hubungan-hubungan masa lalu yang menyebabkan kamu susah untuk mempercaya orang. Hubungan-hubungan masa lalu itu bukan cuma nyangkut soal love partner ya, bisa juga mungkin nyangkut, malah kadang-kadang tuh nyangkut soal keluarga, soal orang tua, soal saudara, soal temen. Wah, banyak banget deh. So, ini adalah isu yang sangat besar. Lu lihat diri lu sendiri, apakah lu orang yang bisa mempercaya orang, dan apakah dia juga adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau memang butuh bantuan untuk menterapi diri, ya lu bisa minta bantuan terapis ya, gitu ya. Next one, S-nya itu adalah support. Di dalam ideal relationship, idealnya kita tuh bisa saling support satu dan yang lainnya. Gak enak banget kan kalau lu dalam hubungan tetapi lu compete each other, ya kan? Kalau dia mencapai sesuatu bukannya kita bisa support, yes, ikut berbahagia, tetapi malah jealous, kan gak seru. So, satu hubungan yang bisa bagus untuk jangka panjang, idealnya nih, itu lu bisa saling support satu sama lain. Support, jadi support dari segi waktu, support dari segi cheer up, semangat, dan banyak hal lagi. Nah, oke, itu beberapa dari kriteria ideal relationship yang bisa gue ceritain hari ini. Nah, menurut lu, sekarang komen di bawah ini dari the ideal relationship trait yang baru gue ceritain, yang mana yang udah ada di dalam hubungan kamu. Atau mungkin lu bisa flashback, yang mana yang dari semua ini yang pernah merusak hubungan kamu sebelumnya dengan mantan-mantan kamu. Oke, jangan lupa loh komen di bawah ini. Sampai di sini, jangan lupa untuk subscribe di channel kita. Dukungan kamu dengan subscribe, like, dan share video ini sangat-sangat bermanfaat banget deh. Apalagi komen-komen lo orang. Bikin kita lebih semangat untuk bikin konten-konten yang kena, yang lebih seru, yang bisa memperkaya hidup lo. Don't forget to check our other video juga ya. Saya dengan Angelica Herald Sofia. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.